Mengikuti ujian, siswa sekolah dasar Nanai Noe Kabupaten Belu kesulitan jaringan internet hingga numpang ke rumah warga. Jelang serangkaian perayaan keagamaan, Wakil Bupati Belu himbau masyarakat jaga sikap toleransi. Perayaan Malam Takbiran 1447 Hijriah di Kabupaten Belu, umat Nasrani ikut berlancar perayaan takbiran. Halo pemirsa, saatnya Anda menyaksikan Baita Belu, program berita yang terjadi di Nusa Tenggara Timur selama sepekan. Bersama saya, Anina, akan menemani Anda setengah jam ke depan. Keterbatasan jaringan internet mengakibatkan siswa di perbatasan Indonesia Timor Leste terpaksa pergi ke rumah warga untuk ikut ujian karena ketiadaan jaringan internet di lingkungan sekolah. Hal inilah yang dialami siswa SDI Nananoe semenjak diberlakukan ujian berbasis jaringan internet. Berikut informasi selengkapnya. Beginilah kondisi siswa di SD Nanai Noe yang berada di Desa Nanai Noe, Kecamatan Nana Et 2 Besi, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, jelang masa ujian tes potensi akademik tahun ajaran 2025-2026 yang akan berlangsung pada bulan April 2026 mendatang. Sebagai persiapan, para siswa terlebih dahulu harus menjalani ujian prapotensi akademik selama 2 hari, terhitung dari tanggal 2 sampai 3 Maret 2026. Namun di saat masa persiapan ini, para siswa masih terkendala akan akses jaringan internet. Akses internet hanya bisa dijangkau oleh para siswa di luar lingkungan sekolah yang terletak di salah satu rumah warga. Oleh karena itu, pihak sekolah pun terpaksa mengizinkan para siswa untuk menjalani ujian prates potensi akademik di rumah warga dengan didampingi oleh guru pengawas. Berbekal Chromebook sebagai perangkat ujian, sebanyak 14 siswa yang duduk di bangku kelas 6 ini harus berjalan kaki menuju rumah warga. Setibanya di rumah warga, guru pengawas melakukan beberapa persiapan pun yang dilakukan seperti memastikan kualitas jaringan, arus listrik, serta verifikasi akun setiap siswa. Untuk mengakses jaringan internet, para pengawas terpaksa menggunakan perangkat Android pribadi untuk dijadikan sebagai pengantar jaringan internet bagi ke-14 Chromebook yang dipakai siswa. Meskipun harus menggunakan data mobile pribadi, tidak menyurutkan semangat para guru untuk mencerdaskan generasi penerus bangsa di tapal batas. Saat semua persiapan selesai, para siswa mulai mengikuti ujian dengan materi tes yakni literasi dan numerasi, dengan diawasi oleh pengawas. Kendala akses internet pun seolah menjadi agenda tahunan bagi pihak sekolah SDI Nanai Noe untuk menjalani ujian berbasis internet seperti ANBK dan tes potensi akademik. Tadi bagaimana datang ke sini? Kami dari sekolah jalan kaki sampai di rumah warga untuk cari jaringan. Setelah itu apa lagi? Karena di sekolah jaringan tidak baik. Makanya kami datang di sini untuk mencari jaringan. Nah, selanjutnya ada mereka harapan apa supaya nanti ujiannya ke depan lebih baik tuh seperti apa? Harapan untuk lulus. Lulusnya. Nah, terus butuh jaringan tidak nanti? Butuh. Berbagai usaha pun telah diupayakan oleh pihak sekolah, namun hingga saat ini masih menjadi pekerjaan rumah yang serius bagi pihak sekolah untuk keluar dari keterbatasan ini. Tak hanya itu, kualitas akses internet nasional di wilayah ini pun masih lemah jika dibandingkan dengan negara tetangga yang jaraknya sekitar 500 meter dari desa ini.
baik. Jadi TKA itu merupakan satu alat ukur untuk anak-anak SD pada tahun ini. Jadi itu sebagai pengganti ujian nasional. Jadi mau tidak mau kita sekolah-sekolah di seluruh Indonesia dan kita di perbatasan ada sedikit kendala terkait dengan jaringan internet, karena kita di batas ini kan lebih dominan jaringan asing atau jaringan Timor Leste yang mendominasi, sehingga kita di sekolah sini memang jarak sekitar 500 meter dengan batas Timor Leste. Maka di sini jaringan kita di lokasi sekolah kurang mapan, sehingga kita cari jalan keluar dengan mengarahkan anak-anak untuk mencari jaringan supaya mereka bisa ujian dengan baik. Kalau tidak, program ini kalau kita tidak mengikuti dengan baik, nanti kemudian bisa berisiko kepada anak-anak kita, terutama kelas 6 yang akan tamat nanti. Pihak sekolah berharap pemerintah daerah hingga pusat serta dinas terkait dapat menanggapi persoalan ini sehingga para siswa dan juga masyarakat di perbatasan Indonesia Timor Leste bisa mengakses jaringan internet dengan baik. Dari Belu, Tim Liputan Atam Buat TV melaporkan. Wakil Bupati Belu, Vicente Hornay Gonçalves, himbau masyarakat untuk lakukan vaksinasi hewan peliharaan setelah 11 warga di Kelurahan Manumutin dikabarkan terkena rabies akibat gigitan kucing pada 14 Maret 2026. Wakil Bupati Belu Vicente Hornay Gonçalves mengeluarkan himbauan keras kepada seluruh masyarakat Kabupaten Belu untuk segera melakukan vaksinasi pada hewan peliharaan. Himbauan ini disampaikan menyusul terjadinya kasus rabies yang menimpa 11 warga Kelurahan Manumutin, Kecamatan Kota Atambua akibat gigitan kucing. Dalam pernyataan resminya, Wakil Bupati Belu menyatakan bahwa kasus ini menjadi peringatan serius bagi seluruh pihak terkait pentingnya menjaga kesehatan hewan peliharaan dan mencegah penularan penyakit zoonosis seperti rabies. Kita menghimbau kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Belu yang mempunyai kucing untuk segera dilakukan vaksinasi. Ketersediaan vaksin di Dinas Peternakan itu sangat tersedia, sehingga kita menghimbau masyarakat yang punya kucing untuk segera melaporkan kepada Dinas Peternakan untuk melakukan vaksinasi terhadap kucing, sehingga penyebaran rabies kucing ini tidak melebar ke wilayah-wilayah yang lain. Kemarin yang sudah terkena virus rabies kucing ini ada 11 orang yang berada di wilayah Kelurahan Manumutin. Jadi kita berharap kelurahan-kelurahan lain yang dekat Kelurahan Manumutin untuk segera melakukan vaksinasi terhadap kucing-kucing peliharaan sehingga tidak terjangkit rabies kucing. Wakil Bupati juga menegaskan kepada masyarakat untuk tidak membiarkan hewan peliharaan berkeliaran bebas tanpa pengawasan dan segera melaporkan ke Dinas Peternakan atau ke dokter hewan jika hewan peliharaan menunjukkan gejala-gejala yang tidak wajar. Selain itu, bagi warga yang pernah digigit atau dicakar oleh hewan baik peliharaan maupun hewan liar disarankan untuk segera pergi ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan medis yang tepat. Dengan adanya himbauan ini diharapkan masyarakat Kabupaten Belu dapat lebih waspada dan bertanggung jawab terhadap perawatan hewan peliharaan mereka, sehingga kasus rabies seperti yang terjadi di Kabupaten Belu tidak terulang lagi. Dari Belu, Tim Liputan Atam Buat TV melaporkan. 4 hari setelah pelantikan pejabat administrator dan pejabat pengawas lingkup pemerintah Kabupaten Belu, Wakil Bupati Belu kembali melantik 10 pejabat pemerintahan. Berikut informasinya untuk Anda. Setelah melakukan rotasi besar-besaran terhadap 113 pejabat pemerintah daerah pada 12 Maret lalu, Bupati Belu Willy Broduslay dan Wakil Bupati Belu Vicente Hornay Gonçalves kembali merombak atau menata ulang
posisi jabatan bagi 10 pejabat administrator dan pengawas lingkup pemerintah Kabupaten Belu. Para pejabat tersebut resmi dilantik dan diambil sumpah jabatannya oleh Wakil Bupati Belu di Aula Lantai 1 Kantor Bupati Belu pada Senin 16 Maret 2026. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Belu menekankan bahwa jabatan yang dipercayakan kepada para pejabat yang dilantik bukanlah sekadar kedudukan struktural, tetapi merupakan amanah dan tanggung jawab yang harus dijalankan dengan penuh integritas, profesionalisme, dan dedikasi yang tinggi. Mampu membangun kerjasama yang baik dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Selain itu, saya juga menekankan pentingnya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Aparatur pemerintah harus hadir sebagai pelayan masyarakat, bukan untuk dilayani. Oleh karena itu, setiap kebijakan dan program kerja harus benar-benar berorientasi pada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Belu. Dari 10 nama yang dilantik diantaranya Herminus Bow dilantik sebagai Lurah Tulamalae, Ruben Bauk dilantik sebagai Lurah Lidak, Jibrail Takaloko dilantik sebagai Lurah Linbesi, dan 7 diantaranya adalah kepala seksi dan kepala bidang di berbagai OPD yang ada di Kabupaten Belu. Wakil Bupati Belu Vicente Hornay Gonçalves mengharapkan para pejabat yang dilantik mampu menjadi teladan bagi seluruh aparatur sipil negara di lingkungan kerja masing-masing serta mampu membangun koordinasi dan komunikasi, kerjasama yang baik dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif dan transparan. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. Siswa-siswi SMA Santa Angela Atambua tampilkan teater legenda Timor, Bita Nahak no Bikuku. Bita Nahak no Bikuku merupakan salah satu cerita rakyat Timor yang mengandung pesan tentang kejujuran, kesetiaan, serta kebenaran yang pada akhirnya akan terungkap. Aula SMA Santa Angela Atambua dipenuhi cahaya panggung dan sorak penonton saat siswa kelas 12 menampilkan teater legenda Timor Bita Nahak no Bikuku. Pertunjukan ini tidak sekadar menjadi ajang praktik seni, tetapi juga menjadi ruang belajar bagi para siswa untuk menghidupkan kembali kisah budaya. Sejak awal pertunjukan, para pemain tampil memukau dengan balutan busana adat Timor berupa kain tenun bermotif merah yang mencolok. Beberapa siswa memerankan prajurit kerajaan dengan kostum sederhana dan tombak di tangan, berjalan berbaris di tengah panggung yang disinari lampu-lampu teater. Tata cahaya yang berubah-ubah menghadirkan suasana istana kampung hingga konflik dramatik antar tokoh dalam cerita. Para pemeran duduk melingkar menggambarkan kehidupan masyarakat, sementara dialog antar tokoh membawa penonton menyusuri kisah Bita Nahak, seorang putri bangsawan yang identitasnya ditukar oleh hambanya sendiri, Bikuku. Dalam legenda tersebut, Bikuku hidup sebagai bangsawan, sementara Bita Nahak justru diperlakukan sebagai rakyat biasa. Kepala Sekolah SMA Santa Angela Atambua Suster Lestari mengatakan pementasan ini merupakan bagian dari proses pendidikan yang menumbuhkan kreativitas, ketangguhan, sekaligus kecintaan siswa terhadap budaya daerah. Di SMA Santa Angela, salah satunya memberikan perhatian untuk budaya ini karena satu, bahwa saya meyakini bahwa anak-anak SMA Santa Angela pada waktunya akan keluar dari Atambua, dari Belu, dari Timor. Ketika mereka keluar dari Timor, mereka perlu mengenal siapa dirinya, mengenal budayanya. Ketika contohnya, ada orang kamu dari mana? Oh, saya dari Belu, lalu tidak tahu tentang Belu. Maka satu hal kenapa ini diangkat supaya mereka mencoba untuk menyelami dan mengagumi indahnya budaya itu dan bernilainya budaya itu. Dengan demikian kalau dia sudah mulai
Cerita Rakyat Timur ini mengandung pesan tentang kejujuran, kesetiaan, serta kebenaran yang pada akhirnya akan terungkap. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. Jelang serangkaian perayaan keagamaan, Wakil Bupati Belu himbau masyarakat jaga sikap toleransi. Informasinya usai jeda.